Assalamualaikum. Jumpa kembali dengan Dr. Bambang UMY ya. Kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar diet saya. Kok bisa gitu? Bisa lepas insulin, bahkan tidak lagi minum obat anti diabetes. Bagaimana caranya, Dr. Bambang? Ini dietnya. Sebelumnya saya ingatkan ya, bahwa jangan punya harapan atau cita-cita untuk bisa lepas obat kalau ternyata gula darah tidak terkontrol. Demikian pula tekanan darah. Jadi tidak ada gunanya kita lepas obat tapi gulanya naik. Harus dipastikan bahwa ketika kita lepas obat ternyata gula tetap terkontrol atau terkendali. Begitu ya Bapak Ibu dan saudara sekalian. Ya, jadi diabetes itu adalah penyakit gizi ya. Penyakit gizi saya bilang. Kenapa? Karena sangat terpengaruh oleh kemauan dan kemampuan kita untuk mengatur diet kita, asupan gizi kita. Tentu akan berbeda untuk diabetes tipe 1 ya. Ini berlaku untuk diabetes tipe 2. Kalau bisa melakukan diet dengan baik, insya Allah bisa lepas insulin. Dan memang sebenarnya DM tipe 2 itu tidak tidak tergantung pada insulin, namun seringkali tergantung pada obat. Nah, kalau bisa diet dengan baik ya, insulin bisa lepas, bahkan obat oral, obat yang diminum juga lepas. Insya Allah begitu, dan saya punya pengalaman untuk itu yang bisa saya share untuk menjawab pertanyaan tadi. Bagaimana dietnya? Prinsipnya adalah diet rendah glikemik ya. Diet rendah glikemik itu artinya kita memilih makanan-makanan yang indeks glikemiknya rendah. Indeks glikemik rendah itu di bawah 55. Berapa indeks glikemik makanan tertentu itu dapat kita cari di Google mudah. Yang kedua adalah beban glikemiknya juga harus dibatasi. Berapa beban glikemik yang saya sarankan? Yang saya sarankan adalah maksimal 10 gram karbohidrat setiap makan. Berapa tadi? 10 gram karbohidrat setiap makan. Bukan 10 gram makanan loh, bukan lah ya. Tetapi 10 gram kandungan karbohidrat dalam makanan yang kita makan. Panjenengan bisa melihat misalnya kalau nasi itu satu piring berapa kandungan karbohidratnya. Ya, kalau kandungan karbohidratnya satu piring nasi adalah 40 gram, ya, dia ada 100 gram nasi tapi kandungan karbohidratnya 40 gram. Maka ya karbohidratnya berarti makan nasi ini berarti hanya boleh 1/4 piring yang sama dengan 10 gram. Dan kalau sudah ada 1/4 piring karbohidrat yang bersumber dari nasi, tidak boleh ada karbohidrat lain pada sesi makan yang sama. Itu yang saya maksud dengan maksimal 10 gram per kali makan. Yang saya maksud dengan sesi makan adalah sekali makan ya, yang kemudian antar satu kali makan dengan makan berikutnya itu jaraknya minimal adalah 3 jam. 3 jam. Jadi kalau kita makan jam 7 pagi, kita boleh makan, dalam arti boleh juga snack ya, pukul 10, 3 jam lagi pukul 1, 3 jam lagi pukul 4. Itu sudah 4 kali makan. Kalau sekali lagi boleh pukul 7 malam. Setelah itu stop.
Jaraknya 3 jam 3 jam. Ya, jadi seperti itu. Nah, saya nanggung kan, daripada 10 gram nasi, saya pilih karbohidrat yang lain saja. Maka sering ada pertanyaan, kalau dokter Bambang sudah nggak makan nasi, ya saya nggak makan nasi 5 tahun ini. Tidak makan nasi, kecuali nyicip-icip ya. Misalnya istri saya sedang masak nasi kebuli, ya sudah masak nasi kebuli ya, nyicipilah sekitar 2-3 sendok, itu nggak sampai 10 gram insya Allah. Ya, jadi seperti itu. Karena nanggung, saya nggak usah aja sekalian. Saya nggak makan nasi lagi hampir 5 tahun, kecuali pas icip-icip tadi itu. Penggantinya apa ya? Pokoknya ada unsur karbohidratnya antara 5-10 gram. Tidak harus nasi. Apakah harus ketela? Tidak juga. Ketela tidak saya makan juga, karena ketela juga tinggi. Silakan dilihat kandungan ketela berapa gram. Dalam 100 gram 100 gram ketela berapa gram karbonya, silakan dilihat. Di mana lihatnya? Bisa menggunakan Google dengan penambahan kata fat secret ya, misalnya ketela pohon fat secret, telur fat secret, nanti diklik itu akan muncul kandungan karbohidrat, lemak, protein, dan juga total kalori dari makanan yang kita cari. Ya, jadi kembali ke makanan saya, tidak harus ada nasi atau pengganti nasi, nggak harus. Tapi bisa juga sih, saya juga sering mengonsumsi ini apokat sebagai pengganti nasi. Unik, kadang-kadang ini saya beri sayur, kadang-kadang saya makan pakai santan ya. Kadang-kadang saya beri gula diet, tetes stevia yang tanpa kalori itu ya. Nah, itu jadi macam-macam ini. Pernah juga saya makan seperti makan lontong atau kupat. Ini saya iris-iris, lalu saya beri kuah opor ayam misalnya, enak juga. Ya, bisa juga kita makan nasi porang ya. Kalau memang kangen nasi, saya bisa makan nasi porang. Nasi porang itu juga karbohidratnya rendah. Satu porsi itu hanya 6 gram menurut kemasannya. 6 gram, jadi satu porsi sangat aman untuk kita. Lalu nasi shirataki, tapi tidak seenak nasi porang, itu juga rendah. Kalau sedang kangen nasi, sedang kangen mie, saya kadang-kadang makan mie shirataki, masak mie shirataki. Mie shirataki itu juga dibuat dari ubi porang ya, cuma dia dijual tanpa bumbu, jadi bumbunya buat sendiri. Nah, sekarang ada produk baru namanya Mimu. Mimu ini ada yang rebus, ada yang goreng. Kalau kata anak saya enak yang rebus, tapi selera ya, yang goreng juga silakan. Paling saya merasakan yang goreng, kelihatannya yang goreng itu agak kurang asin. Tambahkan garam boleh ya, garam Himalaya atau garam biasa juga enak lah, nggak apa-apa ya. Jadi supaya enak aja, dibikin enjoy, dibikin enak ya. Tambahkan telur boleh. Menurut kemasannya, dalam satu bungkus mie mu ini karbohidratnya hanya 5,8 gram dalam satu kemasan atau satu sajian. Masya Allah, kan kecil loh. Jadi takaran sajinya 70 gram, hampir sama dengan mie instan. Tapi di sini tertulis bahwa karbohidrat totalnya itu hanya 5,8 gram. Jadi jauh lebih kecil daripada mie instan biasa yang biasanya sekitar 50 sampai 60 gram karbohidratnya. Jauh sekali. Jadi ini satu bungkus atau setengah bungkus sangat aman. Tambahkan telur, tambahkan ayam, enak. Sayur tentu saja, tambahkan sayurnya juga. Nah, demikian pula tentang snack, kita juga pilih-pilih ya. Misalnya kita makan snack ini kacang almond ya. Ini produk apapun, kita lihat kemasannya. Dalam kemasan di sini tertulis karbohidratnya hanya 3 gram. Nah, 3 gram. Tapi hati-hati, di takaran sajinya 27 gram.
dalam satu bungkus ini ada 3 takaran saji. Jadi ini bukan 1 takaran saji, dan 1 takaran sajinya adalah 3 gram. Berarti ini ada 3 kali 3 gram, 9 gram. Jadi makan ini 1 bungkus masih aman. Ini kacang almond contohnya aja. Lalu kalau kita minum susu misalnya juga harus hati-hati. Susu yang beberapa susu ini susu instan, susu apa namanya, UHT, ini kandungannya sekitar 18 sampai 26 gram karbohidratnya. Tapi ada yang apa namanya, yang full cream ini hanya 10 gram karbohidratnya. Jadi saya pilih yang full cream 10 gram daripada yang judulnya low fat misalnya. Low fat tapi ternyata karbohidratnya 26 gram. Ya, jadi kita harus pilih-pilih seperti itu. Bahkan buah pun harus pilih-pilih yang indeks glikemiknya rendah. Gampangannya ya, yang aman adalah apokat tadi, stroberi, kates bolehlah, pepaya ya, pepaya, pundak, lutut kaki boleh, itu relatif ya kecil. Hindari mangga, nanas, itu sangat tinggi ya, kecuali kalau mau makan nanas bagian tengahnya ya tengahnya tok ya, keras ya, itu rendah glikemiknya. Apel pilih yang hijau, yang merah gini juga agak tinggi indeks glikemiknya, beban glikemiknya tinggi. Jadi pilih yang hijau, jangan yang merah gini. Nah seperti itu. Jadi jawaban saya jelas, buah saja pilih-pilih, apalagi makanan yang lain. Snack pilih-pilih juga, hindari aneka macam snack, keletian ya, biskuit, roti-rotian, aneka macam snack itu rata-rata tinggi karbohidrat. Jadi pilih-pilih snacknya, buah segar indeks glikemiknya yang rendah. Lalu tadi pilih snack-snack yang rendah seperti kacang-kacangan, biji-bijian. Nah, kadang-kadang snack saya juga seperti apa namanya, gudangan, botok, buntil ya. Jadi tidak selalu snack itu harus makanan-makanan pasar atau makanan-makanan kemasan. Tahu ya juga sering jadi snack saya. Tempe tanpa tepung, jangan yang pakai tepung. Kalau pakai tepung dikelotoi, dibuang, dilepas itu tepungnya. Jadi mendoan terpaksa kita buangi tepungnya, kecuali yang tersisa sedikit untuk rasa-rasa aja, untuk kangen-kangennya aja. Jadi begitu Bapak Ibu saudara sekalian, saya sudah mencoba menjawab pertanyaan dari para pemirsa Dr. Bambang UMD. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.